Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpah rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap bercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam al-usul ats-tsalatsah yang dikarang oleh beliau, yaitu 3 landasan pokok dalam beragama. Di antara yang disebutkan oleh beliau dari permasalahan yang ada adalah tentang masalah al-wala wal bara. Wala wal bara, al-wala di sini adalah bersikap berloyalitas, ya, loyalitas untuk kaum muslimin. Jadi mencintai kaum muslimin sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Ya, tambah kuat imannya, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah, bertakwa padanya, maka seharusnya kita mencintai dia. Dan ini adalah bagian dari hal yang harus kita wujudkan, yang dimana ini termasuk bagian dari mewujudkan tauhid kita pada Allah. Ya, bagaimana tidak? Masa orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa kepadanya, kemudian kita musuhi. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja itu mencintainya. Allah menjadikan dia ibaratnya dikatakan sebagai wali Allah. Wali Allah itu orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah. Ya, mereka beriman, alladzina aman, mereka beriman dan mereka beramal soleh. Ya, maka orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dia wali Allah. Hakikatnya dia wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, ya, siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan untuk memerangi mereka. Nah, jadi orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu sikap kita sebagai kaum muslimin harusnya itu mencintai mereka, ya, berloyalitas kepada kaum muslimin sesuai dengan kadar keimanannya dia miliki. Tambah kuat imannya, ya seharusnya kita tambah cinta pada dia. Ya, tambah lemah imannya, ya kecintaannya kita ya berkurang tentunya. Ya, sebagaimana jenengan punya anak 6 atau anak 4 misalnya, 4 anak kan enggak semuanya itu ya disayang, tapi tentunya yang paling nurut itu yang paling disayang, kan gitu ya. Tentunya berbeda antara satu dengan yang lain dari sisi kenurutan dan ketaatan mereka pada kita, ya bagaimana senantiasa membantu kita dan seterusnya. Itu juga jadi bahan pertimbangan untuk kita lebih mencintai dia, meskipun semuanya kita cintai. Anak sendiri masa nggak dicintai, kan gitu.
Nah itu walillahil matsalul a'la, kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Cuman maksudnya sikap kita sebagai kaum muslimin adalah bersikap berloyalitas kepada kaum muslimin sesuai dengan kadar kemampuan, sesuai kadar keimanan yang mereka miliki. Nah sebaliknya al-bara' yaitu kita berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya jangan sebaliknya, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir malah kita cintai. Ya kemudian orang-orang Islam malah kita musuhi. Ini kebalik. Ya. Kalau kita ditanya masalah mencintai yang disebutkan tentang wala wal bara dan memusuhi, ini dalam konteks yang berhubungan dengan masalah lahiriah apa batiniah. Ya artinya itu amalan hati, amalan badan. Sebenarnya hati. Ya lebih pada hati. Makanya nanti kita sebutkan beberapa hal yang di luar konteks tentang masalah al-wala wal bara. Ya, kita memang nggak suka dengan orang kafir, dan itu sikap yang tegas yang harus ada pada diri seorang muslim. Cuman ternyata prakteknya kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bencinya beliau terhadap orang kafir, tetapi tidak menjadikan beliau kemudian kemana-mana dengan orang kafir itu mukanya masam. Kayak gitu. Ya beliau nggak melakukan praktek jual beli dengan mereka. Ternyata enggak. Ya, beliau itu dengan orang kafir sangat getol sekali, permusuhannya ditampakkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ternyata enggak. Nah, nanti kita bahas hal yang semacam itu. Yang jelas secara umum bahwa ini adalah sikap seorang muslim al-wala, ya sikap loyal, berloyalitas. Ya, loyalitas itu diberikan kepada orang beriman. Kita harus mencintai mereka. Ya, sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Nah, terhadap orang kafir, maka kita itu membenci mereka. Ya, kita membenci mereka. Nah, benci, cinta ini amalan hati. Yang kadang bisa ditampakkan, kadang juga bisa diredam. Idealnya sih, nek benci ya ditampakkan, nek cinta ya ditampakkan. Lahiriah dengan zahiriah ini itu sama. Tapi nggak serta-merta ternyata ternyata kayak gitu terus. Ya, nanti kita sebutkan beberapa contoh-contoh yang ada atau praktek-praktek yang ada yang perlu diperhatikan tentang masalah ini. Kata beliau, kita baca dari apa yang beliau sampaikan, ya, kaidah tentang masalah ini. Anna man ata'a ar-rasulah wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwa orang yang taat pada Rasul, ya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wahadallah, dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang taat pada Rasul dan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu, tidak diperkenankan baginya, muwalatu man hadallaha wa rasulah, tidak diperkenankan baginya untuk bersikap loyalitas, ya berloyalitas terhadap orang yang dia memerangi Allah dan Rasulnya. Ya tidak boleh berloyalitas terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya, memerangi Allah gimana caranya? Ya caranya ya dengan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, ya. Memerangi Rasul jelas ya membencinya. Kemudian apa yang didakwakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka halang-halangi dan seterusnya. Ya kaum muslimin dibunuhi, ya, kaum muslimin diperangi, kaum muslimin diadab oleh mereka, ya disakiti. Nah, ini bagian dari permusuhan kepada Allah dan Rasulnya.
Walau kana aqraba qaribin, sekalipun dia adalah merupakan orang yang terdekat dengan kita. Siapa kira-kira? Ya, keluarga mungkin ya. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin dia bapaknya, mungkin ibunya, mungkin saudaranya. Orang-orang yang terdekat dengannya. Sekalipun itu orang terdekat dengannya, nggak boleh kita loyalitas terhadapnya. Ya, ini sikap yang harus ditekankan dalam diri kita sebagai orang Islam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, atau Mujadilah, boleh dua-duanya, yaitu la tajidu qauman, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mendapati satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ternyata dia itu berloyalitas, berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Jadi di sini Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa engkau enggak akan dapati satu kaum yang mereka itu beriman pada Allah dan hari akhir, ternyata dia itu malah berkasih sayang terhadap mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, memerangi agama Allah, ya, tidak suka dengan Nabi SAW dari ajaran yang dibawakannya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, sekalipun dia adalah merupakan bapak-bapak kalian. Ya, kalau bapak-bapaknya ternyata itu memerangi Allah dan Rasulnya, ya, dia tidak akan berkasih sayang dengan bapaknya. Dalam artian, bukan berarti dia itu enggak nurut dengan bapaknya, enggak ngasih nafkah kepada bapaknya kalau bapaknya miskin dan lain sebagainya, bukan itu. Ini berhubungan dengan hati. Hatinya enggak suka dengan apa yang dia lakukan dari kekufuran yang ada. Ya, karena dia memerangi Allah dan Rasulnya. Sebagaimana gini, Pak, gampangannya ya. Di antara apa yang disebutkan Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, kekuasaannya, kalau dia punya kekuasaan. Fa in lam yastati, kalau dia enggak mampu, maka ngubah dengan lisannya, dinasihatin. Ya, kalau dia memang memungkinkan untuk menasihatinya. Fa illam yastati, kalau enggak mampu, maka dengan hatinya. Jadi hati, minimal hati itu harus mengingkari kemungkaran. Yang mengingkari kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan, kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya kita tidak boleh mencintai mereka karena mereka telah memusuhi dan menentang Allah dan Rasulnya. Maksud kita malah mencintai mereka. Ini dari sisi hati gitu. Adapun muamalah, ya, bukan berarti kita itu dikatakan disuruh untuk bersikap barok terhadap mereka, berlepas diri dari mereka, kemudian enggak bermuamalah sama sekali. Ini juga enggak. Bukan itu maksudnya. Hatinya. Ya, ini berkaitan dengan masalah hati, yaitu untuk menjadikan seorang itu antara Allah dengan Rasulnya, dengan orang-orang mukmin. Dari sisi ini kita harus mencintainya. Ya, kemudian meletakkan mereka orang-orang kafir di sisi yang lain, udah dipisahkan. Ya, tidak boleh kita mencintai, tidak boleh kita gabungkan antara orang muslim dengan orang kafir dari sisi kasih sayangnya, ininya, toleransinya, enggak. Tetap dibedakan. Ini orang mukmin, ya kita sayang, kita bantu, kita tolong, ya, baik dari sisi hati maupun sisi sikap kita. Nah, adapun dengan orang kafir, hati nggak boleh mencintai mereka, tapi menolong mereka, membantu mereka, berbuat baik kepada mereka,
kemudian membalas kebaikan mereka, ini nggak apa-apa, tapi hati nggak boleh. Ya, hati tetap benci terhadap mereka karena mereka nggak beriman dengan Allah. Ini masalahnya. Nah, makanya Allah tekankan di sini bahwa engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman pada Allah dan hari akhir ternyata berkasih sayang terhadap orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aba'ahum, sekalipun mereka adalah bapak kalian, atau abna'ahum, atau anak-anak kalian, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, atau ashiratahum, atau sanak saudara mereka, famili mereka, keluarga mereka. Ya, jadi ini nggak akan dapati. Walau bapaknya, bapaknya kadang ada. Saya punya teman, dia seorang ustadz, salah satu pengajar di pondok pesantren, orang tuanya masih non muslim. Itu sangat berharap banget. Keluarganya masih non muslim juga. Dia sudah Islam, ya, sudah belajar juga, ya, itu alumni Libya juga. Itu sangat berharap sekali, ya, mereka masuk Islam. Dan setiap libur pasti pulang ke rumah. Ya, hatinya itu menangis, pengen mereka itu masuk Islam tapi belum dapat hidayah. Ya, artinya benci dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, gimana nggak benci? Ya, mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana seorang Muslim itu nggak benci dengan apa yang dilakukan oleh mereka? Kan gitu. Hati tetap benci, tapi sikap tetap baik kepada mereka. Ya, tetap dakwahi, diajak masuk Islam. Ya, diajarkan tentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama ini, dari kebaikan yang ada, ya, terus didakwai oleh beliau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ruhum minhu wa yudkhiluhum jannat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan dalam hati mereka. Ya, orang yang beriman, yang mereka itu bersikap loyal terhadap kaum muslimin, kemudian bersikap bara, yaitu berlepas diri terhadap orang-orang kafir, ternyata mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditetapkan keimanan dalam hatinya. Itu yang orang yang benar-benar beriman kayak gitu. Ya, kemudian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikuatkan keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ya, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selamanya di dalamnya, kekal. Masya Allah. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka, dapat ridhonya Allah. Wa radu an, dan mereka ridho terhadap Allah. Ulaika hizbullah, mereka adalah merupakan golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah Subhanahu wa taala itulah yang beruntung. Nah, lihat. Ayatnya sangat jelas sekali dalam surat Mujadalah atau Mujadilah, di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita mereka-mereka yang bersikap tegas terhadap orang-orang kafirin, ya, bersikap tidak berkasih sayang. Artinya mereka memusuhi orang kafir, ya, dan juga pelaku kekafiran, kekufuran. Ya, ini masalah hati. Jadi di sini jangan sampai kita memahami, oh ini berarti kita nggak usah bermuamalah dengan mereka, ya, hanya dengan orang Islam saja, nggak boleh kita jual beli dengan mereka. Ini salah memahami. Ya, kalau ada yang istilahnya mengomentari apa sikap dari negara-negara Islam yang mereka itu beli persenjataan dari orang kafir, kemudian dikatakan wah itu hanya jadi bahasanya, ya jadi ininya mereka lah, dari orang-orang kafir menghambakan diri terhadap orang kafir,
Ini salah besar. Ya, bukan seperti itu. Ini masalah hati. Yang dimana mereka itu hanya bermuamalah sisi duniawi. Ya, tentang masalah duniawi nggak apa-apa. Makanya di sini disebutkan berkaitan dengan apa yang ada, ya, terkait dengan membenci orang kafir, ini adalah suatu hal yang diharuskan. Diharuskan kita harus membenci orang kafir, tidak boleh menyayangi mereka. Cuman dalam hal ini bukan berarti kita itu enggak sama sekali enggak bermuamalah dengan mereka. Sama sekali enggak transaksi dengan mereka dalam segala urusan. Ini bukan gitu maknanya. Ya, maknanya bukan seperti itu. Yang ada malah ini ada pengecualian. Kita itu tidak mencintai mereka, kita itu membenci mereka, tidak berkasih sayang terhadap mereka. Ini kewajiban bagi setiap muslim. Cuman bukan berarti kita nggak boleh bermuamalah dengan mereka dalam segala urusan. Ini salah. Ya, makanya hal yang pertama ya yang harus diperhatikan berkaitan dengan hal ini, bahwa kita tetap masih boleh bermuamalah dengan mereka sekalipun kita membenci mereka. Ini kewajiban. Kita membenci mereka, ya, kita itu memusuhi mereka, tapi di sisi lain kita juga harus mendakwakan mereka. Benci ya benci, tapi tetap mendakwakan. Nah, kalau nggak mendakwakan, siapa yang mendakwain mereka? Siapa yang ngajak mereka itu masuk Islam? Siapa yang memahamkan kepada mereka tentang hakikat Islam? Ya, kan kita kaum muslimin. Kalau kitanya itu enggak mendakwakan agama ini yang hak kepada mereka, menyampaikan tentang kebenaran agama ini, terus siapa? Ya, kalau kita itu enggak boleh sama sekali bermuamalah dengan mereka. Katanya benci. Benci kok ngobrol dengan dia? Ya, enggak. Boleh, silakan, tetap boleh. Jadi kita tetap boleh mendakwakan agama ini kepada mereka, ya, baik secara individu maupun kepada secara kelompok jamaah. Itu enggak apa-apa. Karena ini masalah hati-hati tetap membenci, hati tetap memusuhi, tapi kita tetap mendakwakan agama yang hak ini. Ya, biar mereka terbuka. Ya, kita lihat Masya Allah ya, di negara-negara kafir udah sangat banyak sekali kaum muslimin yang mereka atau orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Yang mereka awalnya itu salah persepsi, Islam itu agama teroris, Islam itu kejam, Islam itu anarkis, Islam itu pokoknya bahasa-bahasa yang kasar, yang jelek-jelek. Ternyata setelah mereka itu menelusuri ya terkait dengan agama yang hak ini, agama yang benar ini, oh ternyata Islam tidak seperti yang digambarkan oleh mereka. Ya, ternyata Islam itu baik, rahmatan lil alamin. Sekalipun kita itu memiliki permusuhan dengan mereka, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk kita itu mendakwakan agama Islam. Yang mendakwakan agama Islam. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu memusuhi orang-orang kafirin. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi mereka. Apakah kemudian langsung dibunuhi mereka? Orang-orang kafir kan enggak. Hal yang pertama kali dia lakukan oleh beliau apa? Mendakwakan Islam. Masuk, ya, aslimu taslamu, masuk ke dalam Islam, maka kalian akan selamat dunia akhirat. Ini ketika dalam kondisi kaum muslimin itu kuat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam. Awal-awal ya dengan dakwah Syria, pelan-pelan, dengan apa? Ya, dengan cara yang enggak terang-terangan, rahasia. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, mereka kemudian memahami tentang agama Islam. Baru terang-terangan setelah Islam itu kuat. Ya, ngajak mereka masuk Islam. Nah, mereka enggak terima, enggak mau. Ya, mereka disuruh untuk bayar jizyah. Dan mereka itu harus taat dengan aturan Islam. Enggak mau, baru di sini diperangi oleh kaum muslimin. Ya, diperangi oleh kaum muslimin. Ketika diperangi kaum muslimin, apakah kemudian disabeti semua biar mati semua? Kan enggak juga. Ada aturan mainnya.
Ya enggak serta-merta kemudian mereka dihancurkan, dibunuhi semua, enggak juga. Ternyata aturannya mereka saja itu yang ikut berperang. Ya, wanitanya, anak kecilnya, orang tuanya yang enggak ikut-ikutan perang, ternyata enggak boleh dibunuhi. Ya, yang mereka ngangkat senjata saja. Ya, bangunannya enggak boleh dihancurkan, tumbuh-tumbuhannya enggak boleh dirusak. Ini aturan yang sangat bagus sekali dalam agama kita. Jadi enggak seperti yang dibayangkan oleh mereka bahwa Islam itu anarkis, Islam itu ya pemberontak, Islam itu teroris dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal yang kedua terkait dengan membenci mereka, ya itu tidak menjadikan kita kemudian itu artinya ketika kita itu membutuhkan, kaum muslimin itu butuh untuk mengambil sikap berdamai dengan mereka untuk sementara, ya, melihat dari kekuatan kaum muslimin yang lemah, ya maka ini nggak apa-apa. Ya seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal ketika Islam itu masih dalam kondisi yang belum kuat, itu tidak diperangi, tidak langsung mengangkat senjata. Ya, karena memang dalam kondisi yang lemah. Ya. Dan kita lihat kaum muslimin sekarang juga seperti itu. Persenjataan yang dimiliki oleh orang kafirin lebih tangguh. Ya, makanya sikap-sikap dari kaum muslimin lebih mengambil sikap damai, dan itu lebih baik daripada pertempuran yang ada, kacauan yang ada yang terjadi. Ini akan mudaratnya lebih besar. Kemudian juga hal yang ketiga, kebencian kita terhadap kaum kafirin itu tidak menutup kemungkinan kita untuk membalas kebaikan yang mereka lakukan. Ya, orang-orang kafirin yang mereka itu non-muslim juga banyak yang baik kok. Dalam artian dari sisi muamalahnya, suka ngasih, ya suka berbagi. Ya kita balas dengan kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi hati bukan berarti kita suka dengan dia, tetap benci dengan agama yang telah dia peluk. Karena dia bukan orang Islam. Tapi bukan berarti kita kemudian apa yang mereka lakukan dari kebaikan enggak kita balas. Ya kita balas dengan kebaikan yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, 'anil ladzina lam yuqatilukum, terhadap orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian dalam agama ini, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, dari negara kalian, an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, agar kalian itu bersikap baik kepada mereka, bersikap adil terhadap mereka. Itu tidak dilarang oleh Allah. Ya, ternyata nggak apa-apa, ya kita berbuat baik kepada mereka, nggak jadi masalah. Tapi hati tetap benci, tetap memusuhi, tapi kita berbuat baik sampai dia itu masuk Islam. Nih masuk Islam kita gembira, ya kita senang, kita mencintainya, saudara kita. Tapi kalau dia itu belum muslim, termasuk orang kafirin, maka itu musuh, ya, dan dibenci. Kita membencinya, cuman boleh kita itu berbuat baik kepada mereka. Boleh kita membalas kebaikan mereka. Buktinya Allah itu tidak melarangnya. Kalau Allah nggak melarang berarti boleh. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian hal yang lain, terkadang ada orang yang tadi yang dimana bapaknya itu kafir, ya. Bapaknya non muslim, ya, anaknya muslim. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah berbuat baik pada orang tuanya. Tetap berbuat baik, ngasih nafkah, kebutuhannya dipenuhi, ya, tetap tersenyum di hadapan orang tuanya, dibantu kebutuhannya, nggak apa-apa. Itu suatu kewajiban, tapi tidak boleh mentaatinya dalam kekufuran. Ya, disuruh tolong antarkan saya untuk ibadah ke tempat ibadahnya mereka, ya mohon maaf, gitu. Jangan ikut-ikutan, ya, nggak boleh ikut-ikutan dalam
praktek kekufuran yang mereka lakukan, atau disuruh untuk melakukan kekufuran langsung. Kamu harus nyembah, ya, harus minta kepada sesembahannya mereka. Ya nggak boleh, jangan mau. Ya, karena agamanya beda, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam hal yang dimana ini untuk kemaslahatan mereka secara duniawi gitu ya, untuk nafkahnya mereka dan lain sebagainya, ini nggak apa-apa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu memerintahkan kamu untuk menyekutukanku, kata Allah, ya, ma laysa laka bihi ilm, yang dimana kamu tidak ada ilmu di dalamnya, fala tuti'huma, maka jangan mentaati mereka berdua, orang tuamu. Jangan ditaati. Ya, kalau mereka itu menyuruhmu untuk menyekutukanku, kata Allah, jangan ditaati, jangan ikutin. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, sertai mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik tuh. Gimana itu? Nggak boleh mentaati, suruh membenci mereka, tapi di sisi lain apa? Disuruh untuk berbuat baik dengan mereka. Ya, ini memang agak gimana gitu ya. Hatinya benci, nggak suka, tapi sikapnya disuruh bersikap baik. Apa nggak bentrokan gitu? Ya pasti dilema itu kan. Sini suruh baik, tapi hatinya benci. Ya benci karena kekufuran yang dilakukan. Tapi khidmah kepada orang tua ya harus tetap dilakukan. Dan itu kebaikan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' sabila man anaba ilaih. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lain yang diperbolehkan juga ya untuk bermuamalah dengan mereka itu adalah untuk berjual beli dengan mereka. Ini boleh. Ya, masih diperkenankan untuk jual beli dengan mereka. Kita beli ke mereka, mereka beli ke kita, kita jual ke mereka, mereka jual ke kita. Boleh. Mau jual senjata, mau jual pakaian, mau ekspor impor, apa boleh, silakan. Ya, buktinya kaum muslimin juga pada ekspor impor kepada negara tetangga yang non muslim. Ini nggak apa-apa. Ini kan hubungan masalah muamalah, masalah tijarah, nggak jadi masalah. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermuamalah, ya, berjual beli dengan orang kafir. Ya, berjual beli dengan orang kafir, bermuamalah, muamalah dunia dengan mereka. Seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ahlu Khaybar. Orang-orang Khaybar itu orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, dan mereka itu telah berkhianat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperangi, dan kemudian ini apa yang mereka miliki dari ladang yang ada itu dimiliki oleh kaum muslimin, ya, dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian karena Madinah atau orang-orang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan orang Mekah ya, yang orang Mekah ini kan notabene itu para orang-orang yang ahli niaga, jual beli. Nah, orang-orang Khaybar, nah, di antaranya orang-orang Madinah di sini, ini kan mereka itu para petani, ya, kurma gitu kan. Nah, termasuk orang Khaybar. Nah, Khaybar kan daerah sana. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanah mereka itu dimiliki kaum muslimin, kemudian dijadikan itu tanahnya untuk digarap oleh mereka. Nah, kalian garap lagi. Itu dikuasai oleh kaum muslimin dan mereka disuruh garap lagi. Digarap oleh mereka. Ya, nanti hasilnya paroan. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah masalah urusan dunia. Ya, dengan orang-orang Yahudi. Yang kita tahu orang Yahudi yang mereka itu mengklaim dirinya itu merupakan abnaullah wa ahibba'u. Mereka itu anak-anaknya Allah. Ya, dan mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini klaimnya mereka. Anggap bahwa dirinya itu adalah anak-anaknya Tuhan dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar klaim. Ya, dan mereka
kita tahu bagaimana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kelakuan mereka terhadap para rasul utusan Allah dibunuhin. Ya, tapi meskipun demikian tetap boleh bermuamalah dengan mereka sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang dilakukan beliau ketika meninggal, beliau sebelum meninggalnya itu menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Bahkan beliau meninggal untuk beli makanan, bahkan beliau meninggal dalam kondisi masih tergadaikan. Ini bermuamalah dengan Yahudi. Jadi boleh, tapi hati tetap benci. Kemudian hal yang diperbolehkan juga adalah itu menikahi dari ahli kitab, laki wanita ahli kitab dari golongan ahli kitab mereka itu dengan syarat mereka itu merupakan wanita yang terhormat, yang menjaga diri, bukan para mohon maaf yang tidak menjaga kehormatannya. Ada yang terhormat yaitu menjaga kehormatannya, menjaga diri, itu boleh. Tapi ya maksudnya kaum muslimat juga banyak, ngapain milih mereka, kan gitu ya sebenarnya. Kemudian diantaranya juga yang boleh itu menjawab undangan mereka. Ini boleh. Menjawab undangan mereka, makan makanan mereka yang mubah. Kalau yang haram ya jangan dimakan. Ya. Diajak orang kafir misalnya, yuk datang ke rumah untuk makan-makan. Ya enggak apa-apa, selama itu makanannya mubah. Kita jawab undangan tersebut. Ya. Kemudian hal yang lain yang diperbolehkan juga adalah berbuat baik kepada tetangga kita yang kafir. Lihat bagaimana Islam itu menjaga hak ketetanggaan. Ya, tetangga kita yang kafir tetap punya hak, yaitu hak tetangga. Ya, kalau tetangga kita muslim punya dua hak tetangga dan hak Islamnya dia. Kalau dia itu tetangga kita dan merupakan kerabat kita, punya tiga hak tetangga, hak Islam, dan hak kekerabatannya. Kemudian yang terakhir berikutnya adalah kita nggak boleh mendolimi mereka. Jangan bilang itu orang kafir harus diinjak-injak, harus ditendang, harus ini, kita musuhnya mereka. Ya, memang musuh kita, musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ridho dengan agama yang mereka peluk. Tapi bukan berarti kita boleh mendolimi mereka. Ya, harta mereka ya tetap hartanya mereka, nggak boleh kita curi, nggak boleh kita ambil dengan dalih mereka orang kafir, nggak boleh. Ya, begitu juga kehormatan mereka nggak boleh kita injak-injak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita disuruh untuk bersikap adil. Yang demikian itulah adalah merupakan hal yang sangat dekat dengan ketakwaan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya secara singkat berkaitan dengan wala wal bara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.